Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neti Sri Utami SPD. Saya seorang guru mata pelajaran sosiologi di lingkungan pendidikan Muhammadiyah. Saya seorang guru sosiologi yang mempunyai cita-cita yang sangat tinggi untuk menjadikan peserta didik saya mengerti akan materi tentang interaksi sosial, sekaligus bisa mengintegrasikan materi tersebut ke dalam materi Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Maka dari itu, video pembelajaran ini saya beri judul Integrasi Mata Pelajaran Sosiologi dan Ismuba dalam materi Interaksi Sosial dalam Perspektif Islam. Video ini saya tunjukkan untuk mengikuti lomba Best Praktik Guru Ismuba Jilid 2 tahun 2020. Latar belakang. Perkembangan teknologi dan budaya global saat ini telah mempengaruhi cara remaja berinteraksi. Banyak peserta didik yang lebih aktif di dunia maya daripada di dunia nyata, sehingga nilai-nilai sosial seperti kerjasama, empati, dan adab dalam berkomunikasi mulai memudar. Saya merasa perlu menanamkan kembali pentingnya interaksi sosial yang berakhlak mulia dengan pendekatan yang terintegrasi nilai-nilai Al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Dalam pandangan Islam, manusia diciptakan bukan untuk hidup sendiri, tetapi untuk saling mengenal dan bekerja sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Ayat ini menjadi landasan utama dalam pembelajaran interaksi sosial, bahwa keberagaman bukan untuk dibedakan, melainkan untuk membangun ta'aruf, saling mengenal, ta'awun, saling tolong-menolong, dan at-tahuru, kebersihan. Melalui integrasi AIK, saya ingin menumbuhkan karakter remaja muslim berkemajuan sesuai dengan visi Muhammadiyah, yaitu membentuk insan yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan beramal dalam kehidupan masyarakat. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep dan bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengaitkan jenis-jenis interaksi sosial dengan contoh ajaran Islam dan AIK. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan sikap Islami seperti ta'awun, tolong-menolong, ihtiram, menghormati, dan at-tahuru, kebersihan di lingkungan sekolah. Strategi pembelajaran. Dalam pembelajaran ini digunakan beberapa strategi pembelajaran, yaitu yang pertama, melalui pendekatan konstekstual teaching and learning. Peserta didik diharapkan bisa menghubungkan konsep interaksi sosial dengan nilai-nilai Islam dan kemuhammadiyahan, serta memperkaya kosakata bahasa Arab yang terkait. Yang kedua, project-based learning untuk menghubungkan materi interaksi sosial, bentuk-bentuk interaksi
faktor pendorong dengan nilai-nilai Al-Islam, Kemuhammadiyahan atau AIK, dan kosakata bahasa Arab. Assalamualaikum. Pagi semua. Ya, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ibu melihat anak-anak ibu semua hari ini sangat bersemangat untuk mengikuti pembelajaran dengan hati yang senang dan cuaca yang indah. Pada hari ini, ya sebelum ke pembelajaran tentunya ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ya, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak, semuanya hadir. Iya, alhamdulillah hari ini anak-anak ibu semuanya hadir. Nah, sebelum ke pembelajaran, lebih baik dan memang dianjurkan untuk berdoa sebelum belajar. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Duduk siap. Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Mulai. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengingat para pejuang Indonesia Raya yang sangat berjuang demi pendidikan di Indonesia. Maka dari itu Ibu berharap hari ini sebelum belajar kita baiknya menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Silakan kepada Gehem untuk memimpin dan kepada semua anak-anakku diharap untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpahku, di sanalah aku berdiri dan bantu ibuku. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Gehen, diharap anak-anakku untuk duduk. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya supaya kalian lebih semangat. Ibu ada ice breaking, yaitu tepuk semangat koboi. Coba kita lihat dulu ya. Jadi semangat, semangat. Ya, hitungan 3, 1, 2, 3. Semangat, semangat. Ya, karena kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian sudah ice breaking untuk lebih semangat dalam pembelajaran kali ini. Nah, kita lanjut ke persepsi atau mengingat kembali materi yang kemarin atau minggu kemarin. Silakan di sini masih ada yang ingat enggak? Kemarin kita bahas tentang nilai-nilai sosial. Itu ada 2. Ada yang tahu? Masih ingat? Iya, Dede. Coba. Satu, nilai integratif ialah nilai-nilai yang dimana akan memberikan tuntutan atau arahan seseorang atau kelompok dalam usaha untuk mencapai cita-cita bersama. Iya, berikan tepuk tangan untuk Dede. Ya. Tepuk tangan satu lagi nih. Siapa yang masih ingat? Iya, Raskia. Coba. Yang kedua yaitu nilai disintegratif ialah nilai-nilai sosial yang berlaku hanya untuk sekelompok orang di wilayah tertentu.
kehidupan bersama di masyarakat memerlukan pengertian yang harus diperhatikan, yaitu pembentukan pribadi manusia sebagai warga masyarakat. Dengan demikian, kemajuan masyarakat dan perkembangan sosial budaya dapat dicapai. Iya, betul untuk ya, itu betul ya. Alhamdulillah, berarti kalian masih mengingat materi. Setelah berusaha, Ibu melakukan persepsi terhadap materi minggu kemarin. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang interaksi sosial yang diintegrasikan kepada materi Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab atau dikenal dengan Ismuba. Nah, di sini Ibu mengambil materi yaitu interaksi sosial dalam perspektif Islam. Adapun sebelum pembelajaran, Ibu wajib menyampaikan dari tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan konsep dan bentuk interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengaitkan jenis-jenis interaksi sosial dengan ajaran Islam dan kaidah. Yang ketiga, menunjukkan sikap Islami seperti ta'awun, tolong-menolong, ihtiram, menghormati, dan ukhuwah persaudaraan. Yang keempat, menggunakan kosakata bahasa Arab dalam konteks sosiologi sederhana. Selanjutnya, adapun strategi pembelajaran yang Ibu pakai di sini nanti kita akan melalui pendekatan konseptual teaching and learning supaya kalian diharapkan bisa menghubungkan konsep interaksi sosial dengan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta memperkaya kosakata bahasa Arab yang terkait. Yang kedua, Ibu akan melakukan strategi pembelajaran project based learning. Itu apa ya? Itu adalah untuk menghubungkan materi interaksi sosial dengan bentuk-bentuk interaksi faktor pendorong dengan nilai-nilai Islam, Kemuhammadiyahan, dan kosakata bahasa Arab. Nah, sebelum ke definisi interaksi sosial, di sini Ibu ada video yang diharap kalian ya bisa memahami dulu ya apa itu interaksi sosial melalui video sebelum kita maju ke materinya. Dari definisi interaksi sosial, coba kalian lihat, ini adalah interaksi sosial pertentangan ya. Dari video barusan yang sudah Ibu tayangkan, Ibu mau bertanya dulu di sini, apakah ada yang bisa melihat permasalahan interaksi sosial apa yang ada di video tadi? Interaksi sesama siapa ya tadi? Sesama siapa? Sesama teman, ya. Berarti individu dengan individu yang lain. Nah, setelah melihat video, kita sudah punya masalahnya. Mari kita bahas bersama-sama apa itu definisi interaksi sosial, ya, faktor-faktornya, ya. Mari kita bahas di sini. Ibu sudah menyiapkan PPT-nya. Nah, sesudah tadi kita melihat video tentang permasalahan interaksi sosial yang ternyata itu terjadi antara teman dan teman, ya, atau individu dengan individu yang lain. Mari kita bahas dulu apa itu definisi interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok atau dengan individu lagi, ya, untuk menjalin hubungan yang diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian di sini ada jenis interaksi sosial, ada 3. Terus kalian ketahui, yang pertama interaksi individu dengan individu yang lain. Kemudian yang kedua interaksi individu dengan kelompok, dan yang ketiga interaksi kelompok dengan kelompok. Terus interaksi individu dengan individu, ya, coba lihat. Interaksi sosial antar individu merupakan pertemuan antara seseorang dengan individu yang lain bertujuan untuk memberikan aksi atau respon. Nah, Ibu sudah memberikan contoh interaksi individu dengan individu yang lain yang berkaitan dengan ismuba yang tadi Al-Islam, Kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab. Contohnya, interaksi individu dengan individu yang lain adalah dialog antar tokoh berbeda paham di desa untuk mencari titik temu dan saling memahami, bukan berdebat.
seperti kita ketahui di Indonesia banyak organisasi-organisasi ya, organisasi. Yang kedua, interaksi individu dengan kelompok di sini adalah biasanya orang tersebut akan memberi suatu aksi informasi ke orang banyak atau kelompok tertentu. Nah, itu ya contohnya. Yang selanjutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok. Nah, interaksi antara kelompok merupakan pertemuan antara dua kelompok atau lebih dengan kelompok yang berbeda, ya, mengkomunikasikan hal yang berkaitan untuk kepentingan kelompok itu sendiri. Contohnya, interaksi kelompok dengan kelompok di sini yang berkaitan dengan iskuba adalah kegiatan ini mengamalkan semangat tolong menolong atau ta'awun, ya, yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta sesuai dengan semangat Al-Manun yang ditekankan oleh ajaran Muhammad. Ya. Setelah tadi itu sudah menjelaskan apa itu pengertian dari interaksi sosial, kemudian jenis-jenis interaksi sosial yang berkaitan ya dengan Al-Islam, Muhammadiyahan dan bahasa Arab atau dikenal dengan iskuba, ya. Kemudian tadi ada 5 faktor interaksi sosial. Nah, di sini kita akan maju kepada materi diskusi karena kelas ini sudah ibu bentuk dari minggu kemarin, ya, terdiri dari 3 kelompok, maka kelompok ini akan ikut teruskan, ya. Kemudian tugasnya yaitu kalian cari contoh interaksi sosial Islami di sekolah. Kelompok 1, coba amati kegiatan tolong menolong dengan teman. Nanti ini ada lembar kerja berupa tabel, ya, yang di dalamnya ada bentuk interaksi sosialnya, terus nilai Islam dan kemuhammadiyahannya berkaitannya, ya. Terus cari satu kosakata bahasa Arab beserta arti kosakata bahasa Arabnya, ya. Kelompok 1, ibu kasih contoh kegiatan di sekolah, interaksi sosial di sekolahnya itu tolong menolong dengan teman. Siap kelompok 1? Siap. Kelompok 2, saling menghormati antara siswa dengan guru. Siap? Siap. Yang ketiga, kelompok ketiga yaitu kerjasama membersihkan kelas. Siap kelompok 3? Siap. Sekarang ibu akan membagikan lembar kerjanya. Silakan kalian. Menyelesaikan lembar kerja kelompok ini, maka sekarang kalian perwakilan dari setiap kelompok harus mempresentasikan hasil kelompoknya di depan. Silakan kelompok 1 sudah siap? Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya saya ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk interaksi sosial menolong teman yang kesulitan belajar. Nilai Islam atau Muhammadiyahan. Tolong menolong atau ta'awun adalah perintah Allah untuk saling menolong atau tolong menolong yang merupakan sikap untuk bekerja sama membantu sesama manusia baik dalam hal kebaikan maupun dalam meringankan beban sesuai ajaran agama Islam. Ta'awun diajarkan untuk dilakukan dalam kebaikan serta dilarang untuk berbuat dosa dan permusuhan seperti. Iya, setelah kelompok 1 barusan ya sudah mempresentasikan dengan baik. Ibu persilakan kepada kelompok 2, maka sudah siap? Siap. Silakan untuk perwakilan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
bentuk interaksi sosial menyapa guru dengan sopan, nilai Islam atau Muhammadiyahan, adab dan hormat kepada guru sesuai ajaran Islam sesuai dengan dalil di surat Al-Isra ayat 23. Iya, setelah kelompok 2 barusan sudah menyampaikan dengan baik. Sekarang giliran kelompok 3 nih. Apakah sudah siap? Siap. Silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Bentuk interaksi sosial, kerja bakti, membersihkan kelas, nilai Islam, Muhammadiyahan, cinta keberhasilan dan gotong royong dalam semangat Muhammadiyah. Sesuai dalam hadis Rasul atau urusan iman, bersuci keberhasilan adalah separuh dari iman. Iya, setelah tadi kita sudah mempelajari dari awal pembelajaran, kemudian kalian berdiskusi ya bersama kelompok kalian. Nah, terus kalian mempresentasikan ya hasil dari kerja kelompok kalian ya. Nah, kita sekarang maju ke kesimpulan dari pembelajaran hari ini tentang interaksi sosial. Nah, kita simpulkan di sini interaksi sosial ya adalah elemen penting dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami jenis dan bentuk interaksi sosial membantu kita semua ya untuk mengelola hubungan supaya lebih baik, menghargai perbedaan dan berkomunikasi secara efektif dapat meningkatkan kualitas interaksi sosial. Integrasinya dengan materi Al-Islam, Muhammadiyahan dan bahasa Arab dalam mempelajari sosiologi ini bukan hanya memperkaya materi juga, tetapi juga membentuk karakter Islam atau kita sebagai manusia melalui kegiatan tadi diskusi, refleksi, ya, dan penggunaan bahasa Arab. Kalian diharap di sini bisa memahami bahwa interaksi sosial tidak sekedar hubungan antara individu, tetapi juga bagian dari ibadah sosial yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inovasi ini telah menumbuhkan semangat giroh belajar, aktif, kolaboratif, dan religius sesuai dengan semangat Islam berkelanjutan. Ya, itu. Ya, setelah ya kita mempelajari dan sudah sampai di kesimpulan, alhamdulillah, berarti ibu percaya kalian sudah paham akan materi interaksi sosial, kemudian diintegrasikan, dikaitkan dengan materi Al-Islam, kemudian dan Islam. Ibu berharap kalian terus semangat mempelajari materi sosiologi ini dan tidak patah semangat untuk menghubungkan materi ini dengan kehidupan sederhana kita ya, kehidupan sosial kita ya di sekolah ataupun di masyarakat. Ya. Baik, sebelum ditutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa sesudah belajar. Sudah belajar doa mulai. Terima kasih untuk yang sudah hadir hari ini dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi